masih belum memahami tentang hidden debt atau hutang tersembunyi yang dilakukan selama beberapa tahun ini, yang diwanti-wanti oleh media kemarin itu, artinya apa? Kita jelaskan sekarang. Begini logikanya. Indonesia kan negara sosialis elitis di dalam mengelola ekonominya. Dan apa itu sosialis elitis? Agen perubahan atau penggerak roda ekonominya adalah BUMN. Sosialis adalah aliran bernegara yang heavy on government dan rakyatnya hanya penonton, diam saja. Yang bergerak semuanya pemerintah, peraturannya ketat, yang mengerjakannya adalah orang-orang pemerintah. Kalau seperti Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Partai Republik Amerika, mereka adalah kapitalis yang berpihak kepada swasta. Taiwan, Korsel, dan Jepang sosialis akar rumput atau bottom up. Partai Republik Amerika top down atau kapitalis elitis. Oke, kita jelaskan sebentar ya. New Mind adalah kapitalis akar rumput, pro UKM. Maaf, jelasin sedikit agar menjadi pemahaman para sahabat tentang New Mind. Kita balik ke topik tentang kelolaan BUMN di Indonesia, yang mungkin di dunia hanya Indonesia yang melakukan hal itu. Satu-satunya di dunia. BUMN adalah badan usaha milik negara. Jelas ya untuk hal ini. Bentuknya korporasi. Kalau korporasi berhutang, maka yang nanggung adalah pemiliknya. Sekarang pertanyaannya, kalau BUMN berhutang dan rugi, yang menanggung kerugiannya adalah korporasi itu sendiri, BUMN itu sendiri. Betul? Ya nggak begitu. BUMN itu kalau berhutang, kalau tidak bisa bayar, maka yang bayar adalah APBN. Namun dalam berhutang, dalam catatan APBN, hutang BUMN tidak tercatat sebagai hutang negara. Itu yang dimaksud dengan hidden debt oleh media India tersebut. Ketika misalnya Garuda bangkrut, Jiwasraya bangkrut, dan puluhan BUMN punya masalah cash flow, APBN lah yang injek, yang menambah modal, yang membayari tersebut alias rakyat. Begitu BUMN karya-karya yang menjadi bagian pembangunan infrastruktur, mengapa banyak yang bangkrut dan merugi? Jawabannya adalah karena overinvestment. Overinvestment itu terjadi karena memang tidak punya free cash. Punya aset, asetnya digadai, dijaminkan, proyeknya di markup. Proyek tersebut 110% uangnya adalah hutangan. Proyeknya bukan proyek produktif yang IRR-nya di bawah 7% udah balik modal. Panjang semua balik modalnya, di atas 20 tahun bahkan. Ya mati bunga lah. Pokoknya tidak akan terbayar bunganya saja. Bahkan bunganya pun tidak bisa terbayar. Jadi nombok. Dan apa yang terjadi? APBN bayarin lagi. Jadi proyek-proyek tadi asetnya dipegang oleh asing, yang ternyata oleh asing tadi aset tadi diteruskan ke biangnya atau pass through, atau aset kita itu dipegang Tiongkok, sama Tiongkok asetnya diterusin buat jadi underlying atau jaminan hutang mereka ke dolar ke negara lain. Itu yang disebut hidden debt atau hutang tersembunyi, karena tidak nampak di state budget, di anggaran negara tidak nampak. Jadi kalau mau jujur, bagaimana mulai sekarang hutang BUMN dicatat di APBN? Ada berita yang bersumber pada laporan AIDS Data, sebuah lembaga riset pembangunan di bawah College of William and Mary. Laporan ini mengungkap data dari berbagai negara terkait yang berhutang dengan Tiongkok, termasuk Indonesia. Dua klarifikasi data hutang ke Tiongkok yang dibahas dalam laporan itu yaitu: satu, unreported debt atau hutang yang tidak dilaporkan. Yang kedua adalah hidden debt atau hutang yang disembunyikan. Khusus hidden debt, Indonesia dinyatakan bahwa berhutang sebesar US dollar 17,28 billion, yang mana lebih dari 4 kali sovereign debt Indonesia kepada Tiongkok, yaitu sebesar hanya 3,9 billion US dollar. Mengapa hidden debt ini penting untuk dibahas? Ini kembali pada status pembahasan kita terdahulu tentang keuangan BUMN. Hidden debt ini dimiliki oleh BUMN, dengan demikian tidak akan muncul dalam balance sheet pemerintah, namun muncul dalam balance sheet BUMN tersebut. Perbedaan antara sovereign debt dengan hidden debt adalah: satu, apabila sovereign debt default, maka tidak ada satu negara pun di dunia ini dapat membangkrutkan negara lain karena sovereign debt ini. Biasanya menyelesaikannya dilakukan dengan revolving hutang dengan tenor dan bunga yang baru, atau diselesaikannya oleh IMF dan World Bank. Lain halnya dengan hidden debt. Jika default, maka satu, pertama, ditawarkan kepada pemegang saham mayoritas BUMN, yaitu pemerintah, untuk membayar debt ini, dan dua, jika tidak tersedia maka aset diambil, dan jika tidak cukup maka aset-aset pemerintah lainnya ikut disita. Ingat, ini bedanya ya. Inilah bahaya hidden debt. Garuda, PLN itu
itu berpotensi hilang aset atau diakuisisi asing. Memang pejabat BUMN membantah bahwa hutang-hutang ini tidak dipublikasikan secara transparan kepada publik dengan merujuk pada laporan Bank Indonesia. Tetapi maksud hidden debt dalam penelitian ini lebih kepada tidak dimuatnya hidden debt ini di balance sheet pemerintah. Karena tetap saja pemerintah berpendapat bahwa penyertaan modal pemerintah dalam BUMN itu bukan fiskal. Ini aneh sekali. Ya, tapi namanya juga lagi berkuasa. Ini yang ditakutkan mereka kalau suatu hari mereka tidak berkuasa lagi. Aturannya dibalik ke sebagaimana seharusnya. Mereka bisa kena pasal pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan ini penjaranya panjang, baju oranyenya panjang hal ini. Dan banyak lagi, berjamaah. Oke, kita lanjut. Jadi paling aman sampai tahun 2024 atau 2029 masih dikawal mereka. Kalau perlu tambah 3 tahun dulu diperpanjang jabatannya dengan alasan pandemi. Lalu 2027-2032 juga masih diperpanjang kekuasaannya ala Putin. Tukar presiden dengan perdana menteri. Balik lagi presiden. Jadi yang jadi wakil presidennya adalah presiden sekarang. Pokoknya diputar-putar aja. Tukar presiden jadi wakil presiden. Lalu dari 2032 dan 2037 10 tahun tambahan ini masih kelompok mereka juga. Mirip Putin aja mengendalikan Rusia. Ya nggak apa-apa juga. Namanya juga mereka berkuasa. Semua ini bisa-bisa saja. Namun digaransi Indonesia akan tetap menjadi middle income country. Sekali lagi, apapun yang mereka lakukan tidak akan membuat Indonesia menjadi negara maju, tidak buat miskin. Namanya middle income country. Nggak naik, nggak turun. Ya udah, kalau rakyat emang senang begitu, pilih aja mereka lagi. Tapi kalau mau maju menjadi superpower, pilih new mind. Sekali lagi, Indonesia dibuat tidak kaya dan dibuat tidak miskin. Tetapi pejabat dan oligarkinya kaya raya melintir-melintir. Baiklah, kita kembali ke topik hutang disembunyikan dari APBN. Pada prinsipnya, ekonom barat tetap berpendapat hutang Tiongkok yang tidak dipublis atau hidden debt digolongkan kepada fiskal dengan istilah kuasi fiskal. Kuasi fiskal ini saat ini menjadi pertanyaan. Yang nanggung negara kok dibilang tidak ditanggung sih? Oh, kalau diangkat atau dimasukkan APBN menjadi hutang negara, maka akan tercatat hutang negara dari PDB bisa membuat pemerintah saat ini di-impeach dan bisa dicopot di tengah jalan karena melebihi batas hutang. Wih, jangan sampai terjadi begitu deh.